Kesel banget, pernah nolak loker SMK, dimarahin guru, mau didenda, giliran berhasil usaha sendiri malah dibangga-banggain suruh nyatet nama alumni. Iya. Kadang ini adalah advice kehidupan ya. Kadang orang tuh nggak respect sama elunya. Orang tuh respect sama jabatan apa yang hadir setelah nama elu. Ketika jabatan tersebut tidak ada, lu hanya akan menjadi mas-mas dan mbak-mbak biasa yang ditemukan di pasar malam dimanapun berada. Space endorse. Oh iya, bisa jadi tempatnya sponsor, bagus. Teh botol Saya loh setiap hari minum teh botol. Saya kalau nggak minum teh botol saya masuk angin. Tapi kayaknya nggak mungkin gue putar video gue sendiri juga sih di situ. Narsistik banget gue kayaknya. Kalau yang gue putar di situ adalah video diri gue juga. Ya Allah. Gue aja nyilu banget tadi ada orang nonton video gue di layar gede ditonton banyak orang. Sumpah gak bisa gue bro. Gue tuh anaknya pemalu gue. Coba lu pegang gue kuncup. Gak percaya lu, batu gue kasih tahu. Main yang namanya Mobile Legends sama Dota tuh. Gue malam jam 12 puasa. Gak ada tuh kata-kata semoga lancar ya operasinya. Gak ada. Dia sibuk udah pakai mikrofon main Dota. Suami emang gitu, nggak ngerti perasaan cowok. Sorry, gue nggak seharusnya ketawa sama itu. Sorry. Ya. Nggak, ini gue serius ya. Anak gue bentar lagi mau lahir, tapi gue masih belum menemukan nama tengahnya. Ada yang bisa kasih saran sesuatu gitu? Apa aja gitu? Oh iya bener di. Biar kayak One Piece bro. Di bener. Yang bener apa guys? Bener. Pokoknya ada the willing of D gitu di One Piece. Jadi orang-orang yang ada nama D-nya itu dia bisa menjadi sesuatu gitu. Kan ada Monkey di Luffy, ada ini The Dragon, ada Aldi Taher. Apa ya? Apa Dedi? Dedi. Gak enak ya. Diandra cewek bro, kan anak gue cowok. Ferdi Sambalado. Dragon kali ya? Dragon bagus bro. Enggak. Iya. Dragon. Terlalu apa? David, Diki. Kenapa dek semua sih? Enggak mesti dek loh. Lah bodo amat. Biar ntar namanya bagus disingkat. Bagus bro. Sumpah itu bagus, nggak bohong gua. Diablo, Dante, Diego, Da Vinci, Daryanto. Tapi kan bang, orang yang pakai Will of D itu musuh alami penguasa. Nggak apa-apa, justru anak gue nanti akan mengalahkan rezim. Astagfirullahaladzim. Madagaskar. Belum lahir, tugasnya udah berat. Belum lahir tugasnya udah mengalahkan penguasa. Drianza. Yang dua ini aja, dua suku kata. Dika, nggak suka gue. Dira, cowok bro. Damas. Kenapa nggak Dimas? Kenapa nggak Disnut? Gari. Dimas tuh biasa. Damar. Ditya, Deri, Dharma. Enggak, gue thank you. Dharma. Dasa. Biasa boleh. Dasa. Iya boleh. Tanganku kelihatan. Kan Dasa tapi terlalu banyak A-nya, bro. These ideas are too small. We need something bigger. That's a big idea. Durek, pala bapak lu Durek. Tiba-tiba motak lu emang. Nama anak sembarangan. Ntar tiba-tiba dapat lifetime supply
Durek itu obat pusing. Dirandra bagus sih pemberani. Jadi dia bisa melawan rezim. Beneran ini ya, beneran berpartisipasi Dari kalian ya. Sapa baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Atau mau nama kayak gini bang, Blas Sikowski. Belas kaos. Gigi lu ada dana aja dah orang. Jangan susah-susah neneknya. Namanya Dio. Contoh lu punya anak Kelvin di Andara. Dio bagus loh. Didiu senjata, panah, Dilip, Raja, Dipal, Dipen, Dipta. Oh, Dipta bagus ya. Dipta deh. Din Grogu baru saja mengirimkan dukungan Gampang banget orang milih nama anak. Bare Ini akan dia Devin bawa bisa jadi seumur lawyer hidup. jago. Men. Dilan. Nanti dia akan ketemu Milia terus cringe tiba-tiba kayak, saya ramal kamu akan ketemu di sawah. Wah, terus nyusruk dia di sawah. Dari zaman dulu orang tuh mikir nama susah-susah, sekarang easy banget, tinggal tanya orang lain, gak perlu lu susah-susah mikir. BTW Jawa adalah kunci. Bagus. Dia nyari konten, nyari nama anak. Davian. Gue pengen nama anak gue ada X-nya sebenarnya. Diptax. Sedang sih, thank you. Bentar, gue ngurusin kecoa dulu. Tisu mana tisu? Bentar guys, istri membutuhkan bantuan. A few moments later. Kecoa hunter. A few moments later. Aman guys, everything is fine. Terima kasih, YouTube sehat. Hey guys, today I am going to show you how Din Grogu baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Gua suruh dibuka doang bang, tapi jegan banyak scroll. Din Grogu, gue baru saja melihat sebuah video yang tidak sepatutnya dilihat, tapi ditaruh di YouTube dan ternyata tidak masalah. Jump scare, informatif, educational, straight to the point. Wah, kurang straight apa tuh? Buka video tiba-tiba, wah gitu kayak lu dikagetin, nyah gitu. Mencoba bahas kembang api yang dinyalain dalam bioskop di India. Emang gitu India pendidikan ilegal apa gimana? Enggak, seinget gue gini. Orang tuh party di dalam bioskop. Setahu gue ya, lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Setahu gue orang itu party di dalam bioskop karena Shahrukan akhirnya main film lagi. Mereka terlalu seneng. Ayo kita party. Cuman konsep salah dan benar itu sepertinya dipertanyakan. Berbahaya atau tidak sepertinya mereka tidak tahu. Akhirnya dia dar. Iya kan? Iya gak sih? Tuh, klub penggemar Salman Khan diduga terlibat dalam insiden tersebut. Iya bener, kayak mereka tuh mau euforia gitu, kayak semacam mau happy gitu, kayak wow, saya suka sekali orang ini. Jar gitu. Lu bayangin lu nonton Marvel tiba-tiba RDJ yang udah nggak ada hidup lagi terus tuh kayak jar gitu. Gimana sih? Kalau gue bikin TNM cabangin dia gimana, Bu? Gak habis-habis. Aduh, gue ngurusin perkara-perkara yang di Twitter, perkara Indonesia aja itu udah pusing bro. Gimana yang di India? Apa, kenapa tadi kamu bilang apa? Tapi dia bawa petasan, berarti kan dia sudah mempersiapkan kalau Tapi dia bawa petasan, berarti kan security nggak ngecek. security kan emang nggak ngecek. Kita masuk bioskop juga kan nggak dicek. Tapi kan petasan tuh, maksudnya kan biasanya kita kalau masuk ke bioskop nggak dicek itu ketika tasnya kecil. Enggak, Masa sih? enggak. Perasaan gue pernah dicek di bioskop. Bawa paper bag gede aja nggak diperiksa. Masa sih? Gue pernah diperiksa, air gue diambil, nggak boleh bawa minuman ke dalam. Ya kalau air emang dimasukin ke tas. Iya, dimasukin ke tas, jadi tasnya dibuka, diperiksa, terus airnya dikeluarin, terus kayak isinya tuh air semua gitu loh. Kalau air yang ditenteng, yang kelihatan sama security baru disita. Aku kalau pulang sekolah dulu pakai tas nggak pernah Masa sih? diperiksa. Yang kita di Jogja juga waktu itu diperiksa, yang nonton Joker. Enggak, Masa enggak? enggak. Tapi ini petasan loh.
Masa tiba-tiba cuar gitu? Happy banget kayaknya. Kenapa gue jadi diomelin? Ngalah bini hamil. Perasaan security bioskop jarang banget meriksain tas dah. Baru juga kemarin nonton juga gak ada berisa. Tapi kok waktu itu gue kena ya? Gue tuh soalnya ada perasaan sebel gitu. Soalnya ini Aqua bro. Aus. Muka gue mencurigakan. Iya kali ya. Gelagat gue mencurigakan. Soalnya yang gue sebel adalah kan setelah itu ada banyak orang-orang katakanlah di show belum ada show lah, di YouTube tuh kayak mereka ngasih semacam tutorial buat nyembunyiin makanan dalam baju gitu kan, ada burger, ada chips segala macam ditaruh baju itu nggak ditangkep. Wah langsung kriminal semua langsung. Aku juga dulu gitu. Tapi waktu itu kita respect ya sama security tuh yang dompet gue hilang. Jadi dompet gue tuh sempat hilang guys. Gue nonton di Jogja. Gue nonton Joker waktu itu di Jogja. Waktu lagi main ke Jogja. Nonton bioskop. Terus karena dompet gue itu, gue kan duduk. Kalau duduk kan pakai dompet nggak enak dong. Duduk di kursi bioskop, kaki kan dinaikin. Terus dompet itu ditaruh di kantong belakang, nggak enak dong. Kaki dinaikin begini bersila. Ya Allah, masa gue naikin kepala depan gua? Kan kalimatnya naikin. Kaki dinaikin bersila nyender gitu kan. Terus karena nggak enak ada dompet di sini kan ganjel gitu, kan nggak boleh dong. Kalau ganjel tuh ntar lama-lama pantatnya lebih tinggi satu daripada yang lain. Beneran bro, sumpah dah, sumpah. Terus akhirnya dompetnya gue keluarin, gue taruh di pangkuan gue taruh di atas ini. Apa ini namanya nih yang ada ini? Itu nggak nitip kenapa ya? Waktu itu nggak nitip karena Aku kecil ya? iya deh kayaknya. Terus ke Jogja aku butas kecil soalnya. Iya, terus ditaruh di atas, terus nonton ngeblank tuh lupa filmnya bagus soalnya Joker bagus kan. Terus mungkin karena gue gerak si dompetnya ini jatuh keselipan atau kemana gitu. Dan gue sadarnya baru setelah Mau makan. enggak waktu itu kan gue balik dari situ langsung ke sate kelatak Pak Pong. Makan, udah mesen dar cukup banyak tuh. Wah. Terus waktu mau bayar perasaan saya bawa dompet dari Jakarta. Tidak ada. Langsung deg-degan tuh karena kan semua info tuh di situ. Begitu pocong sejutnya menghadap ke arah kiblat ya. Enggak, kiblatnya ke sana. Oh iya harusnya menghadap kiblat. Terus panik kan habis itu. Terus nelpon Farhan. Nelpon Farhan, Han, boleh minta tolong ke bioskop bentar nggak? Tolong cekin dompet gua jatuh. Aku belum ganti uang aku bayar sate kelatak Pak Ya Pong. Allah. Terus akhirnya waktu itu udah pakai duit Tara dulu, talangin dulu, terus habis itu langsung ke bioskop tuh ngebut karena takut hilang atau diambil orang atau apa. Tapi sama Farhan ada. Terus waktu nerima telepon nama Farhan tuh kayak, oh ini ada kok di security tapi gue nggak bisa ngambil soalnya harus orangnya gitu. Akhirnya langsung ke situ terus kayak, wah masih ada. Gitu. Karena dari siang gue bantu beberapa orang nyiapin dekorasi rumah hantu buat acara Halloween yang diselenggarakan di fakultas gue. Iya saat itu gue masih sering. Emang di beberapa kampus ada acara-acara untuk menyambut Halloween ya? Halloween bukan budaya kita bro. Halloween artinya aku Yahudi. Halloween bukan budaya kita. Budaya kita adalah fall in love with people we cannot have. Email kan dikit ya. Kita perpanjang durasi pakai pertanyaan-pertanyaan kocak dan mengemaskan. Kalau semisal lu punya kesempatan untuk mau nggak mau harus ketemu setan apa yang sekiranya bakal lu pilih buat lu lihat? Apa yang? Kalau kuntilanak kan berisik, pengang banget kuping tuh. Kalau pocong serem. Tuyul, iya kalau tuyul masih bisa kita tendang ya. Casper. Hantu baik hati Casper. Leak buat diambil ginjalnya. Bisa sih. Sadako? Saya tahu apa yang kamu maksud. Ketika Sadako kembali ke TV.
Suster keramas. Otaknya cabul semua, najis dah. Kita selama ini belum pernah dengar ada suara pocong gak sih ya? Kalau kuntilanak kan masih ketawa-tawa kocak gitu kan. Oh iya bener, pocong sama kuntilanak itu satu kesatuan. Karena pocong introvert, kuntilanak ekstrovert. Makanya kuntilanak ketawa, pocong kagak. Genderuwo paling serem soalnya bisa menyerupai suami dan minta jatah. Kan serem kalau lebih nyaman dari suami. Kalau tiba-tiba Mas lagi. Lebih serem itu ya guys, sumpah dah. Serem banget itu. Mas kok beda sih sama yang kemarin? Ya lanjut. Temen gue kesurupan karena nggak mau ikut pelajaran olahraga siang. Sama anak-anak dipegangin badannya, terus ada yang naik turun. Terus ada yang naik turunin iler depan mukanya. Langsung sadar, teriak minta tolong, terus ngaku. Oh gini ya. Ditaruh iler. Ampun. Bener emang istri hamil harus dijaga. Gue tinggal di Kalimantan, pas istri hamil kemana-mana selalu bawa bulu landak hutan untuk menangkal kuyang. Bulu landak hutan dapat dari mana? Iya benar, gue tahu. Landak hutan dari mana? Ya dari hutan lah. Wow, menjawab sekali. Ya emang segampang itu ditemuin landak hutan. Duri bukan bulu, duri. Kayak lagu. Duri dam duri dam. Makhluk halus tidak bisa memantulkan cahaya. Serem banget Terus orang thank you. Kita tuh kadang sebagai manusia, kita hanya tahu caranya memulai, tapi tidak pernah benar-benar belajar tentang bagaimana caranya menyudahi. Pal-pale fak. Mungkin gue lain sebatun dikit gak ngaruh anjing. Di sini ada nyokap, jadi kayak saya tidak boleh ngomongnya sembarangan. Asukon mata nih, anco. A few moments later. Setelah kurang lebih 3 tahun Lele lamanya, Jonggol baru saja mengirimkan dukungan 56.789. kecilin. MAKK, Andri Misu, Asumata Nendase, MAKK. Mampus gua CEPUIN. Mak lu tahu Bentar. NDRI. Gue tutup pintunya. Asu kon lele matamu lo anco. Tak semua apa tak semua kan dah semua minggir. Gak nyara saat tahu kalau lu streaming sambil bilang cok suling, cok asu celeng. Kebetulan keluarganya tidak mengerti bahasa Jawa. Acok matamu asu. Jadi gue bisa bebas. Apa ya, thank you. Singkatnya, setelah itu terjadi, mama menjadi single parent yang menghidupi aku dan abangku sendirian. Aduh, kenapa perempuan sedih bro? Aduh. Membayar biaya sekolah, kebutuhan rumah, dan lain sebagainya. Aku cukup bahagia karena masih ada mama di sampingku. Walaupun terkadang aku iri dengan anak-anak lain yang masih bisa bercengkrama dengan ayahnya. Waduh. Aku berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan bapak, siapapun itu. Tetapi di tahun 2020, ternyata mama meminta izin langsung kepada aku. Meminta izin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang juga single parent seperti mama. Setelah meminta waktu, aku pun mengizinkan mama untuk menikah lagi. Alhasil, mama serta orang tersebut menikah dan kami pindah rumah. Sebulan 2 bulan tidak ada yang aneh dalam keluarga baruku. Sampai akhirnya aku melihat ada keanehan. Dimulai dari mama yang setiap bulan membayar cicilan mobil, terlebih itu pun bukan atas nama mama. Biaya listrik, perlengkapan rumah, kebutuhan sehari-hari, semuanya mama yang keluar uang. Padahal gaji mama juga tidak besar. Nih, kayaknya
Siap-siap guys. Aku heran, kok jadinya seperti mama yang menafkahi, bukannya tugas seorang quote-unquote ayah itu menafkahi keluarganya. Lama-lama aku kesel ngelihatnya. Kasihan mama selalu keluar uang dalam nominal yang tidak sedikit setiap bulan. Sampai akhirnya terbongkar semuanya. Ternyata ayah baru itu terlibat judi online dan memiliki utang yang besar. Awalnya mama memaafkan atas perbuatannya, tetapi dilihat-lihat makin ngelunjak. Emang judol Zeus bawa tidak asing. Makin lama kelakuannya sudah di luar nalar, seperti menjual sepaket Tupperware milik mendiang istrinya, ya Allah, menjual tas kerja mama, menjual handphone miliknya. Saat dia tidak memiliki handphone, akhirnya aku memberikan handphone lama milikku, tapi tetap dijual. Anjing Masa itu adalah masa-masa yang sangat memberatkan bagiku, sampai aku sering berpikiran untuk mengakhiri hidup. Dia juga pernah hampir menampar mama, tapi tidak jadi. Saat mendengar itu aku langsung menyuruh mama untuk menceraikan dia. Akhirnya setelah beberapa minggu, mama menceraikan dia tanpa ada hambatan. Saat ini aku sudah pindah rumah tanpa diketahui oleh banyak orang, serta mama yang kembali berjuang dari bawah untuk mencari pundi-pundi rupiah. Oke, segitu aja yang bisa aku ceritakan. Terima kasih atas email. Berat ya. Aduh, saya takut. Lanangan-lanangan gatel. Kalau misalkan lu tidak berguna, itu jangan nyusahin. Itu adalah konsep hidup paling sederhana loh. Kalau lu gak bisa berguna, jangan menyusahkan orang. Apalagi ini orang baru. Sekarang hampir 24 tahun dan kayaknya pengalaman putus cuma sekali waktu sama tali pusat pas bayi. Wah, bagus tuh. Itu akan jadi jokes yang bagus. Lu terakhir putus kapan? Waktu bayi? Putus sama Ari-Ari. Bagus itu. Bagus itu buat bercanda nama gebetan lu yang tidak menyukai lu balik itu. Gue suka sama teman sebangku gue, sebut aja A. Sebenarnya teman cowok gue yang ganteng-ganteng tuh lumayan banyak bang. Tapi nggak tahu gue bisa suka si Asu ini cuma gara-gara hal sepele. Padahal mukanya juga kagak ganteng. Ya biasalah bang, masih wajar untuk dilihat. Masih wajar untuk dilihat tuh maksudnya apa sih? Itu kalimat ngenyek loh. Dia tuh sebenarnya nggak ganteng-ganteng banget, tapi ya masih oke lah buat dilihat. Terus kayak sedih gak sih lu kayak pacar lu yang itu? Iya. Ya wajahnya sih wajar-wajar aja buat dilihat kan. Tapi nah awal gue mulai suka sama dia tuh cuma karena dia pernah ngambil bulu mata gue yang rontok dan nempel di bawah mata pas kita lagi bercanda. Loh, apa sih kok lu gampang buat baper sama ini adalah cara yang bagus ya. Jadi kalau misalkan lu ngeliat ada cewek yang bulu matanya jatuh di pipi nih, langsung ambil. Bentar. Diem gue. Bentar sini. Nah, cintakan sama gue gitu. Dari situlah gue mulai perhatiin dia pas sekolah, pas di kantin, bahkan pas dia main sama teman-temannya atau pas pramuka keliling yang kita kayak dikasih misi gitu. Dia salah satu panitia pramuka gitu yang emang dipilih sama guru. Kayak semua poros kehidupan berpusat sama dia. Kayak waktu tuh berhenti pas dia ketawa. Anjir gue inget-inget jadi kapan sih anjir. Gue juga jadi geli sih sendiri. Ini ala najong. Dia SMS bilang mau gak jadi pacar gue. Dan itu out of the blue banget. Tiba-tiba dia ngechat gitu. Gue yang emang udah mulai merhatiin dia, makinlah berbunga-bunga pas di chat gitu. Gue tanpa pikir panjang langsung ngeyain ajakan dia. Dan gue ngerasa bego banget waktu itu bang. Kok bisa ya gue sebego itu? Nah gue pengen tahu nih dia dipatahkan hatinya gimana. Gue penasaran banget sumpah. Nah udah tuh kan, gue akhirnya seneng lah. Dan di room SMS itu si A masih bales-balesan sama gue. Sampai akhirnya besoknya gue yang udah excited buat ketemu sama quote-unquote pacar gue pun berharap lebih. Kayak anjir gue akhirnya pacaran nih bos. Tapi kalimat itu langsung dibantai sama sikap dia pas gue sampai di sekolah. Dia menjauh. Tiba-tiba gue sapa dengan harapan dia bakal welcome as pacar. Ke gue pun pupus. Dia cuek secuek-cueknya. Dia gak ngobrol sama gue. Dia bahkan gak ngelihat gue sampai gue kayak orang bego aja gitu. Gak ngerti apa-apa. Bahkan gue sampai diledek sama si Queen Bee pas dia lagi mesra-mesraan sama pacarnya pas istirahat. Siapa Queen Bee anjing? Ya bang, kode lagi ngaps bang. Kita pergi ngops di Kemang Yuks.
Asia baru ditemukan di sana begitu. Ngaps aja. Dia bilang dengan santainya pas si pacarnya lagi manja-manja ke dia, lu nggak pegangan tangan kayak gini, masa pacaran nggak pegangan tangan? Dia juga sambil ketawa sok nyindir gitu bang. Gue sih cuma senyum-senyum aja ya, padahal hati rasanya udah kayak keiris-iris dan perasaan labil anak SMP itu kan masih berantakan, nggak bisa ngatur emosi. Di situ gue langsung nggak mood buat sekolah seharian. Dan lu tahu nggak, habis pulang sekolah gue nangisnya kejer banget sampai sesenggukan. Dada gue waktu itu sakit banget kalau diinget-inget, dan gue nangisnya tuh diem-diem dari ortu biar nggak ketahuan gitu. Kan lucu ya kalau ketahuan terus bilang ke ortu kalau gue di ghosting sama cowok. Gue akhirnya SMS si A ini setelah pulang sekolah, bilang lah, lu jahat banget sumpah, gue benci sama lu, kita putus. Padahal gue tahu dia nggak pernah nganggep gue pacar, bahkan sampai ngejauhin gue sehari setelah ada kata pacaran di room SMS itu. Dan usut punya usut, setelah beberapa hari ketahuan lah niat busuk si A ini dari mana. Ternyata itu juga akal-akalan temen gue si J atau Queen B itu sama teman-teman cowoknya. Dan itu gue tahu dari teman-teman cewek gue yang lain. Katanya mereka, gue emang dijadiin bahan taruhan pas mereka kumpul-kumpul. Ya Allah Gusti Pangeran. Dan pas gue tahu itu, gue langsung nangis lagi di rumah. Gue masih berusaha tegar di depan teman-teman, padahal hati gue sakit banget. Iya. Batin gue, anjir lah, perasaan kecil gue yang rapuh ini dipermainkan. Gue dijadiin bahan taruhan, anjir. Ya Allah. Si A ini gimana sekarang hidupnya? Dia udah sukses belum? Dia pasti jadi ini kan, beban masyarakat kan. Jahatnya. Di sini gue terus berusaha tegar banget setiap ke sekolah, ngelihat yang kata gue mantan crush. Karena akhirnya gue nggak pernah nganggep pacaran sama dia, pura-pura strong padahal hati gue sakit setiap papasan gimana sih, pantas lu ditolak. Pura-pura strong padahal hati gue lagi sakit setiap papasan sama dia yang cuek banget. Sok-sok mau cool gitu kali ya, udah mainin hati orang, padahal mah anjir muka kagak ganteng be aja. Dan gue baru nyadar pas di Uber segini. Ya Allah, kok gue mau sama dia ya dulu. Tapi ya namanya masih usia segitu, gue mah maklumi. Untungnya sih gue udah kagak sebangku sama dia bang. Tambahan, jadi si J atau Queen B ini itu tuh emang mantannya banyak bang. Kalau dihitung ada kali setengah cowok satu sekolah mantannya dia semua. Oh, Queen B ini jahat. Baru sebulan udah putus, gantian sama yang lain yang deketin dia. Kayak dia tuh quote and quote kembang desa. Kagak, kembang desa mah kagak kayak gitu. Kembang desa mahal, itu mah kembang pasir. Mungkin gue ada pertanyaan buat lo atau warga Pilkol sekalian. Kalau ada jomblo sampai segitunya, caranya gimana ya buat ngilangin rasa gugup itu? Rasa takut kalau ketemu dan mulai buka hati lagi sama cowok. Karena ada teman gue bilang kalau terlalu dipush, cowok malah risih. Tapi kalau diem-diem aja juga cowok ngeliat kita aneh. Ya gini, cowok juga berpikiran hal yang sama loh tentang cewek sih. Kalau cewek berpikiran hal yang sama, cowok berpikiran hal yang sama, nggak ketemu di tengah bro. Atau mungkin yang cowok-cowok bisa kasih tips cara supaya cewek kayak gue tahu kalau lagi diperhatiin cowok atau deketin cowok. Masih udah bacain cerita gue, sehat-sehat teman hari karena dia banyak juga. Terima kasih atas emailnya by the way. Gimana ya? Sudut pandang cewek harus cewek yang ngejelasin lah. Kalau cowok yang ngejelasin nggak bisa. Cowok tuh hunter men. Wah kami tuh serigala. Wow. Gini, awalnya gue selalu percaya kayak kalau cewek itu selalu tahu ketika ada orang deketin dia atau enggak. Gue selalu merasa kalau itu adalah insting alamiah gitu. Karena saya pernah berhadapan dengan banyak sekali cewek-cewek yang dia sadar kalau dia lagi deketin cewek, tapi dia pura-pura nggak tahu supaya dia bisa punya banyak opsi lain. Kocak. Supaya dia tinggal memilih yang mana yang paling. Awalnya gue mikir kayak gitu, tapi kayaknya setelah membaca cerita tadi tidak semuanya ternyata ya. Iya, kadang ketakutan, trauma-trauma semacam itu gak sih yang ngebikin orang tuh jadi males buat pacaran atau apa. Sama seperti seseorang yang saya kenal terus dia lebih memilih untuk S3 jadinya. Belajar mulu, emang gak muak lu belajar mulu. Sama saya aja mbak, saya minusnya cuma udah masuk konten TNM. Haikal anjing. Nyari kesempatan sih brengsek. Otak lu emang. Kalau dari POV cowok pun sama. Dia yang mulai flirting, di flirting balik langsung ngilang. Dia yang mulai so asik dan so asik balik ngilang.
Iya, karena aduh, percaya cinta-cintaan tuh harus dua arah men. Kalau satu arah tuh, yang selalu gue percaya adalah nantinya akan ada satu sosok sederhana yang dengan bersamanya semuanya akan dirasa cukup. Itu yang saya dapatkan dengan istri saya sekarang. Cowok tuh selalu ini rahasia umum yang harus lo udah tahu ya. Cowok tuh bangga ketika dia merasa dia adalah dunianya seseorang gitu. Cowok tuh merasa bangga kalau dipuji-puji, merasa kayak ada yang memerhatikan dia, itu cowok tuh seneng gitu. Lu kalau misalkan bilang kayak sesimpel apa ya, lu wangi deh gitu, jangan deh terlalu serem anjing tiba-tiba, wah kamu wangi ya gitu, serem-serem. Habis potong rambut ya, cocok banget tahu itu sama kamu. Lu habis cukur rambut ya, ini cocok banget tahu sama lu itu. Cowok tuh akan merasa happy gitu. Dan kayak ketika titik-titik itu diisi, dia akan luluh dengan sendirinya. Berikan dia apa? Kan banyak orang yang bilang kayak cewek itu butuh perhatian, kalau cowok juga butuh tahu. Kasih makan aja egonya terus. Tapi itu adalah cara orang mendekat. Enggak, kadang tuh orang suka salah gitu, kayak yang susah tuh bukan yang mendekati, yang susah tuh menjaga itu semua supaya stay in deadline gitu as long as possible sampai akhirnya nikah, itu yang susah. Ini kayak kamu ganteng deh, wah iya aku ganteng gitu, kayak lu kasih gitu juga happy deh. Sepele. Tanpa bermaksud mengecilkan lanangan-lanangan yang lain. Awalnya saya biasa-biasa aja kan ya bang. Dari dulu saya juga orangnya baik-baik, gak neko-neko, gak kucing-kucing. Gue harus berhenti main ngejok saya gitu, lah. Dan mungkin karena itulah sekali ngelihat cowok saya menjadi ada hasrat untuk mendekati. Woi, chill bang, chill. Cowok yang saya kagumi ini namanya Angga bang. Dia sih biasa aja bang orangnya. Dari tampil luar dia berstarter pack ala-ala wibu gitu bang. Kok bisa lu demen sama wibu? Yang kacamatanya hitam kotak, masker hitam, sama tas hitam yang ala-ala wibu gitu deh. Starter pack wibu. Begini, wibu rohis. Atau gini. Gak ada yang salah dengan itu ya. Tolong jangan menganggap itu ofensif. Tidak ada yang salah dengan itu. Untuk mukanya mungkin di mata orang di bawah standar deh bang, tapi enggak di mataku. Ya emang gitu. Kalau cinta tuh tai kucing rasa coklat bro. Ntar dah lu putus coklat rasa tai kucing, kucing-kucingnya. Jadi gini, ada kejadian pas acara bukber. Aku kan gak ada motor buat ke lokasi bukber bareng teman-teman sekelas. Awalnya aku kepikiran buat boncengan sama dia karena dia ada motor kan bang. Tapi rencana licikku digagalkan sama temanku sendiri. Akhirnya aku kesana bareng temen cewekku. Padahal enak ya bang, sore-sore boncengan berdua. Tadi dulu, lu tuh belum pacaran, lu belum deket atau apa, tiba-tiba pengen boncengan. Sabar lah, apa sih? Chill. Lu gak inget kata promotornya BMTH, chill. Ya elah. Nah ada lagi kejadian pas kita mau pulang dari lokasi bukber tadi. Masa parkir semua anak kelas, tiba-tiba dia yang ngebayarin bang. Aku kan makin terpesona sama dia. Ya Allah. Teman-temanku awalnya gak ada yang tahu sih bang. Tapi mulai ketahuan gara-gara teman yang ngeboncengin aku waktu bukber kemarin itu. Karena aku bilang ke dia kalau aku mau diboncengin cowok kelas. Nah dipaksalah kan aku di sana buat cerita siapa orangnya. Teman-temanku rese semua bang. Kan aku gak mau kasih tahu orangnya. Tapi karena mereka malah nebak-nebak dan salah orang, terus malah dicengin terus sama yang lain, akhirnya aku kepaksa bilanginnya. Awalnya aku malu sih bang, bilangnya takut mereka gak percaya kalau aku suka dia. Dan bener aja mereka pada kaget semuanya, pada gak percaya. Ini berbanding sebalik ya, antara cewek yang ini sama cewek yang email sebelumnya gitu, kayak rada terbolak-balik gitu. Lanjut lagi bang, di sini aman-aman aja bang. Aku masih suka liatin dia diem-diem. Teman-temanku juga foto-fotoin aku pas aku deket-deket sama dia. Aku juga suka ngejailin dia. Dia masih belum peka nih bang, sampai akhirnya uas ya Allah. Anjay, Angga. Lah, Angga lu ya merasa pede ya, bukan Angga lu. Masa anak-anak cowok tadi bilang gini sama aku, mana temenmu yang suka sama Angga? Ini ABG banget sumpah nih men, kita terlalu tua kan sih itu dengerin dia. Aduh
Kisah kasih ABG kocak sekali. Lah kaget lah aku bang. Masa mereka semua pada tahu sih? Ini pasti gara-gara temanku yang mulutnya lemes. Sedikit seneng sih bang, soalnya dia tuh orangnya nggak peka bang. Aku sih ngedeketin Angga itu kelihatan banget, tapi dia orangnya nggak pekaan pol. Setelah ujian ini, nggak tahu idenya siapa, teman kelasku ada yang ngide buat foto sekelas. Akhirnya kita ngumpul lah di lapangan buat foto bareng. Nah pas foto-foto bareng-bareng itu, dia fotobar. Ada teman Angga yang ngomong, katanya tadi ada yang mau foto sama Angga. Aku liatin orangnya, aku tatap sini tuh orangnya. Bisa-bisanya dia ngomong gitu. Aku malu plus panik. Ini diliatin semua anak kelas bang. Tapi akhirnya kita selesai foto-foto sekelas itu dilanjut dengan foto-foto sesirkel-sirkelan. Aku bareng circleku masih nunggu antrian gitu buat foto. Nggak tahu dari mana dia tiba-tiba Angga nyamperin aku dan bilang mau foto bareng. Anjing nih Angga nih main karakter banget nih kayaknya nih. Dia akhirnya bisa mempraktekkan Sword Art Online yang dilihat di Samehadaku atau anime kompi atau Oplovers di dunia nyata. Aku seneng banget sih bang. Terus aku iyain. Pada rame tuh bang, semua anak-anak di kelas. Tiba-tiba banyak yang nyorotin kamera ke kita. Aku sedikit malu karena kita dicie-ciein. Terus habis foto dia ngechat aku, bilang terima kasih pakai emot senyum yang ada blus merah. Ya Allah, spesifik banget ABG. Aku udah selesai ujiannya dari tadi, lagi nungguin temanku di depan kelas. Lagi-lagi dia lewat di depanku bareng temennya. Terus teman-temannya pada bilang, Indah, nih Angga ngajak foto bareng lagi. Lah nagih. Angga. Terus aku jawab, iya nanti ya aku lagi nungguin temenku. Terus dia sama temennya nungguin di luar. Pas aku nyampe di luar, ternyata bener bang, mereka lagi nungguin di sana. Aku agak risih gitu bang. Akhirnya karena malu, aku pergi aja ke gedung lain. Terus dia ngechat aku. Loh kok tadi lari, katanya mau foto bareng. Aku jawab, aku disuruh ngambil jaket, keburu tutup tempatnya. Terus dibalas kayak sedikit kecewa gitu deh bang pokoknya. Setelah itu kita lost kontak beberapa hari. Kok lost kontak beberapa hari? Itu namanya nggak cecetan. Lost kontak tuh 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Soalnya lagi liburan semester. Ya Allah. Aku bingung nih bang sama sikapnya. Kalau dia suka juga kenapa nggak usaha sih? Lah, aku kan jadi bingung. Tapi aku tepis gitu aja bang. Soalnya dia orang cupu gitu gayanya bang. Terus aku mutusin buat akulah yang maju. Apa sih ini? Pas dia bikin story balik kampung, aku komen hati-hati gitu. Pokoknya aku deh yang awal ngechat dia terus bang. Sampai pas hari libur itu kan bang, aku kan gak pulang ya bang. Iya, astagfirullahaladzim. Aku shock pas lihat storynya bang. Ternyata dia udah ada pacar. Dia udah pacaran sejak 1 SMA. Aku shock, lemah, letih, lesu. Jadi maksud dia selama ini apa? Kenapa tiba-tiba ngajakin aku foto? Ngapain bilang terima kasih? Ngapain kecewa pas aku telah foto bareng dia? Sumpah aku kayak dipermainin sih bang. Mana malu banget lagi, aku udah SKSD sama dia seolah-olah kita emang ada hubungan. Ya Allah, kecewa. Main karakter kita membuat wanita kecewa. Setelah itu kita gak ngomong apapun. Sampai tiba-tiba dia ngechat aku dan bilang, Indah, maafin aku ya. Aku kemarin cuma Evan aja. Anjing wibu. Mulut lu. Tapi kayaknya beda persepsi sama kamu. Aku sebenarnya biasa-biasa aja sama kamu. Sorry baru bilang sama kamu. Sorry aku gak ada maksud buat gini. Well ini kita gak tahu ya. Ini apakah yang ngirim email yang emang baper, atau main karakter kita lagi PHP-in cewek? Aku yang baca ini agak gimana gitu bang. Dia bilang Evan. Tai banget cowok iki. Terus aku jawab gini bang. Santai aja, aku gak apa-apa juga kok, aman. Aku nguatin diri aja bang buat bilang ini. Sebenarnya yang mau aku bales, dasar tau saya aja banget kata gua mah, kalau kagak ada rasa ngapain dimainin sih. Cuma pengen banget balas kayak gitu, tapi aku urungin bang. Takut dia kesinggung sama ketikanku. Setelah itu ya udah aja gitu bang. Kita semester ini gak sekelas. Aku kalau papasan sama dia berusaha untuk gak canggung. Udah gitu deh pokoknya. Udah pokoknya terima kasih banget dah bye bang, love you. Ya Allah. Dia ngetik ini sambil nangis. Aku di PHP-in wibu. Di PHP wibu.